Berlatar di sebuah rumah sakit di pusat kota Toronto, Kanada, Ray Brook, satu-satunya korban selamat dari tragedi yang merenggut nyawa seluruh keluarganya, baru saja terbangun dari koma selama 3 bulan. Karena luka fisik dan trauma yang berat, Ray harus menjalani perawatan intensif. Ray, do you know where you are? Do you know why you're here? You suffered a serious wound to your chest, Ray. Coma? Yes. Beberapa waktu kemudian, detektif Jack datang menginterogasi Ray mengenai kejadian tragis itu. Dengan berat hati dan rasa perih, Ray berusaha menceritakan sedetail mungkin kejadian di malam naas itu demi menemukan pelaku di balik kematian keluarganya. Cerita Ray membawa kita ke awal mula peristiwa tragis itu. Ray dan istrinya Kim sedang melakukan perjalanan dengan mobil. Di tengah perjalanan, mereka tersesat di jalanan yang sepi dan asing. Ray terpaksa menepikan mobil untuk mengambil peta di bagasi belakang. Oh, no map. It's not in here. It's in the boot. Let me pull over. Saat Ray menepi untuk mengambil peta, tanpa sengaja ia menyaksikan kejadian mengerikan. Seorang gangster sadis bernama Frank tengah mengintimidasi seorang pemuda bernama Tommy. Please. So let's get to it, shall we? Please, let's... Sialnya, rasa penasaran Ray membuatnya menjadi saksi kunci kekejaman tersebut setelah aksinya diketahui oleh Frank dan rekannya Kane. He saw us. He can offer you protection. I'll be dead before the trial. Beberapa hari kemudian, setelah dinyatakan pulih, Ray diperbolehkan pulang, namun kepulangannya justru membawanya ke dalam keterpurukan. Bayangan tentang keluarganya yang tewas akibat insiden tersebut terus menghantui dan merenggut mentalnya. Ternyata, sebelum malam mengerikan itu, seorang pria Esther bernama Billy Mellon sempat datang ke rumah Ray, berpura-pura mencari anjingnya yang hilang. Sesungguhnya Billy, anak buah Kane, berniat memantau keadaan rumah. Dialah pelaku yang menghabisi Kim, istri Ray, di malam tragis itu. Tak kuasa menahan perih dan dihantui kenangan buruk, Ray akhirnya membulatkan tekad. Ia yang awalnya menolak bersaksi kepada polisi, kini bertekad membalaskan dendam kepada para pelaku dengan tangannya sendiri. Setelah mencari tahu alamat tempat tinggalnya, Ray segera menyambangi rumah Billy Mellon di malam itu juga. Billy adalah pria yang terlibat langsung dalam pembunuhan Kim, istrinya. What's the name of the others? Connor O'Brien, Kane, Keegan. Setelah mendapatkan informasi dan nama-nama lain yang terlibat, Ray tanpa ampun menghabisi Billy dengan sadis saat itu juga. Keesokan paginya, detektif Jack kembali mendatangi Ray, kali ini untuk menyampaikan kabar mengenai kematian Billy. Dari penyelidikan, Jack mengetahui Billy memiliki hubungan erat dengan Frank, bos gangster yang diduga mengeksekusi pemuda bernama Tommy. Jack mengungkapkan bahwa lokasi kejadian yang diceritakan Ray sebelumnya sama persis dengan tempat ditemukannya jasad Tommy. Jack menduga kuat kelompok Frank terlibat dalam pembantaian keluarga Ray. Ia meminta Ray untuk bekerja sama mengidentifikasi wajah para pelaku. Namun meskipun terus dibujuk, Ray tetap menolak untuk bekerja sama dengan polisi. I told you, we can protect you. I don't want your protection. That's all. Sementara itu, salah seorang anak buah Kane bernama Connor mulai gelisah setelah mendengar berita tewasnya Billy. Ia teringat insiden pembantaian keluarga Ray. Salah satu korbannya adalah Victoria, putri bungsu Ray, yang disandera. Saat Victoria meminta izin ke toilet, Connor mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan nafsunya. Aksi bejatnya itu untungnya dihentikan oleh Kane sebelum terlaksana. I'll get there quicker.
Merasa khawatir keselamatannya terancam, Connard berencana pergi menemui Kane. Namun di tengah perjalanan, ia seketika kaget. Ray yang dia duga sudah tewas atau koma, tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol tepat ke lehernya. Keesokan harinya, Jack kembali menemui Ray. Ia memberitahu bahwa Connard, anak buah Kane, lagi-lagi ditemukan tewas. Kematian Connard dan Billy memiliki pola yang sama, membuat Jack semakin curiga. Jack menjelaskan bahwa Connard dan Billy adalah anak buah Kane, rekan Frank. Dari sini, muncul dua kemungkinan. Kane berusaha merebut kekuasaan dari Frank. Asumsi yang lebih kuat, seseorang sedang main hakim sendiri dan menargetkan anggota kelompok tersebut satu persatu. Jack mencurigai Ray sebagai sosok yang main hakim sendiri itu, namun ia tidak punya cukup bukti untuk menuduhnya. Shaving incident? Yeah. Sure. I'll be in touch. Setelah detektif Jack pergi, Ray kembali tenggelam dalam ingatan tragedi keluarganya. Kali ini ia teringat bagaimana putranya, Max, dihabisi oleh Kane tepat di depan matanya setelah Max berusaha melarikan diri. Beberapa hari kemudian di kediamannya, Kane menerima surat misterius yang berisikan kabar tentang kematian anak buahnya, Billy dan Connard. Mendengar kabar itu, Kane yang awalnya sombong, kini mulai merasa sangat cemas. Berita kematian anak buah Kane juga sampai ke telinga Frank, bos gangster yang lebih besar. Frank segera memanggil Kane untuk menghadap. Dalam pertemuan itu, Frank menunjukkan kekecewaan atas kegagalan Kane dalam menangani situasi, terutama setelah Billy dan Connard terbunuh. Frank menambahkan bahwa ia mendapat bocoran dari rekannya di kepolisian yang menyebutkan Ray adalah salah satu tersangka, sosok ayah yang seharusnya tewas bersama keluarganya. Menyadari ancaman korban selamat ini semakin nyata, Frank memerintahkan Kane dengan tegas. Kali ini, Ray Brooke harus benar-benar mati. And the resilient little bastard. Okay? And perhaps if there's any doubt at that stage, just... Setelah meninggalkan rumah Frank, Kane berencana pulang. Tanpa ia sadari, Ray sudah menunggunya di dekat rumah Frank dan mulai membuntuti dari jarak yang cukup jauh. Sayangnya, detektif Jack yang curiga telah yakin bahwa Kane adalah target Ray berikutnya. Jack mengawasi Ray dan mengikuti perburuan ini, bertekad mendapatkan bukti bahwa Ray adalah pelaku pembunuhan Billy dan Connard. Di tengah perjalanan, Kane mulai merasa dibuntuti. Ia memutuskan berhenti dan memasuki sebuah gudang yang tak jauh dari pinggir jalan. Kane mencoba sebisa mungkin menghindari kejaran Ray, membalikan situasi dari yang diburu menjadi berpotensi menjebak. So what? Setelah menghabisi Kane di gudang, Ray dengan pasrah dan ikhlas menyerahkan diri kepada detektif Jack. Namun Jack, yang prihatin atas penderitaan Ray setelah kematian keluarganya, membuat keputusan mengejutkan. Ia memberi Ray kesempatan untuk pergi sebelum polisi-polisi lain tiba untuk menangkapnya. I'm gonna go round your house, and if you're there, you will be arrested. Do you understand? Yeah. Keesokan paginya, Frank pergi ke bar miliknya untuk memeriksa keadaan. Tanpa ia sadari, Ray sudah lebih dulu menunggunya di sana. Dengan amarah yang dipenuhi dendam, kemurkaan, dan kebencian, Ray saat itu juga menghabisi Frank, yaitu otak di balik seluruh tragedi yang telah menghancurkan hidupnya. If you pass out in my bar again, you will pay dearly for it. Setelah memastikan Frank benar-benar tak bernyawa, Ray segera meninggalkan lokasi. Ia memenuhi permintaan detektif Jack yang memberinya kesempatan. Meski sempat menyerahkan diri, Ray kini memilih meninggalkan kota sejauh mungkin dan menghilang tanpa jejak. Meskipun dendamnya telah terbalaskan, kehilangan dan luka di hatinya takkan pernah sembuh. Alih-alih menata kehidupan baru, Ray kini hanyalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya, istri, anak-anak, dan kehidupan rumah tangganya. Dan film pun selesai.